kita akan membahas mengenai hoarding disorder, alias gangguan penimbunan kompulsif. Ini adalah sebuah masalah kesehatan mental yang ditandai dengan kesulitan ekstrim untuk membuang barang-barang, bahkan yang tidak berguna atau tidak berharga. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai karakteristik dan penyebab gangguan perilaku menimbun. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai dampak gangguan ini, serta bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti ini. Orang dengan gangguan penimbunan kompulsif menumpuk barang secara berlebihan sehingga memenuhi ruang hidup mereka. Dan kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri mereka sendiri maupun orang lain. Adapun gejala utama dari hoarding disorder adalah sebagai berikut. Pertama, menimbun barang secara berlebihan. Individu menyimpan barang dalam jumlah yang sangat banyak, melebihi kapasitas penyimpanan yang wajar. Barang-barang yang disimpan pada umumnya tidak lagi digunakan atau memiliki nilai yang rendah. Kedua, dia mengalami kecemasan atau merasa tertekan sehingga tidak sanggup membuang, mendaur ulang, atau menyumbangkan barang, bahkan yang sudah tidak terpakai atau tidak berguna lagi untuknya. Ketiga, mengalami ketakutan berlebihan akan kehilangan. Para penyandang gangguan penimbunan kompulsif alias hoarding disorder ini memiliki ketakutan yang tidak rasional terhadap kehilangan barang, meskipun barang tersebut tidak lagi berguna dan tidak berharga. Keempat, mengalami kesulitan mengatur barang. Barang-barang yang ditimbun biasanya ditumpuk secara tidak teratur, sehingga menghalangi akses ke ruang-ruang di dalam rumah. Akibatnya, fungsi ruangan menjadi terganggu. Kelima, melakukan penolakan terhadap bantuan. Mereka yang mengalami gangguan ini kerap kali menolak bantuan dari orang lain untuk membersihkan atau mengatur barang-barang yang mereka kumpulkan. Selain gejala-gejala utama tersebut, hoarding disorder terkadang juga bisa ditandai dengan keraguan yang tinggi sehingga sulit dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung menunda-nunda untuk membuang atau mengatur barang karena takut salah mengambil keputusan. Mereka pun mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pengorganisasian yang baik terkait dengan barang-barang yang mereka miliki. Ada standar yang sangat tinggi dalam hal kerapian dan keteraturan, namun ironisnya keadaan lingkungan mereka justru berantakan akibat barang-barang yang mereka timbun. Ada 2 jenis utama barang yang ditimbun oleh para penyandang gangguan ini. Pertama, mereka menimbun barang dan benda-benda organik, misalnya sisa makanan yang sudah berjamur atau hewan mati. Barang-barang yang ditimbun seringkali menimbulkan bau busuk dan risiko kesehatan yang serius. Keadaan rumah pun bisa sangat kotor dan tidak layak huni. Kedua, penimbunan kering. Misalnya menimbun pakaian yang sudah tidak muat, koleksi buku yang tidak terawat, kertas koran, majalah atau dokumen lainnya yang tidak terorganisir dengan baik. Barang-barang yang ditimbun biasanya masih memiliki nilai, namun tidak lagi digunakan. Tumpukan barang tersebut pun dapat memenuhi ruangan dan menghalangi akses ke area penting di dalam rumah. Perilaku menimbun merupakan kondisi kompleks dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perkembangannya. Berikut penjelasan mendalam tentang beberapa penyebab utama. Pertama, faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan keturunan berperan dalam peningkatan risiko seseorang mengalami gangguan perilaku menimbun. Jika orang tua atau anggota keluarga dekat memiliki gangguan ini, kemungkinan anak-anaknya akan mengalami juga. Faktor genetik ini mungkin terkait dengan cara otak memproses informasi dan mengatur emosi. Kedua, faktor neurologis. Gangguan fungsi otak seperti gangguan neurotransmitter dapat berkontribusi pada perilaku menimbun. Neurotransmitter adalah zat kimia yang memungkinkan sel-sel otak untuk berkomunikasi. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur emosi dan perilaku termasuk penimbunan. Cedera otak atau penyakit neurologis tertentu juga dapat meningkatkan risiko hoarding disorder. Ketiga, faktor psikologis. Pengalaman traumatis seperti pelecehan, pengabaian, atau kehilangan orang tercinta dapat meningkatkan risiko hoarding disorder. Pengalaman ini dapat menyebabkan individu mengembangkan pola pikir dan perilaku yang negatif terkait dengan keamanan dan kontrol. Orang dengan depresi atau kecemasan mungkin lebih rentan untuk menimbun barang sebagai cara untuk mengatasi emosi negatif mereka. Barang-barang yang ditimbun dapat memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi mereka.
Orang dengan PTSD mungkin menimbun barang sebagai cara untuk mengingat atau menghindari peristiwa traumatis. Barang-barang yang ditimbun dapat menjadi simbol dari peristiwa traumatis tersebut. Keempat, faktor budaya dan sosial. Norma dan nilai budaya tertentu dapat mendorong penimbunan. Contohnya budaya yang menekankan pada materialisme dan kepemilikan dapat meningkatkan risiko hoarding disorder. Dan kelima, faktor kognitif. Kesulitan dalam memproses informasi dan membuat keputusan dapat berkontribusi pada perilaku menimbun. Individu seperti ini mungkin mengalami kesulitan untuk membuang barang karena takut kehilangan sesuatu yang penting. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang topik ini di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.